Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Balik lagi bersama aku Wida di Wida Midas Channel. Kali ini suasananya di Jakarta itu lagi mendung-mendung galau gitu kan. Jadi maafkan kalau pencahayaannya kurang terang. So kali ini aku mau masih seputar atau tema-tema tas nih, dimana aku sekarang lagi hobi pakai satu tas merek lokal gitu kan. Merek lokal ini ternyata sih kualitasnya bagus banget dan bisa lah kalau kita setarakan dengan merek-merek di luar gitu. Ini kalau menurut aku ya, karena bener-bener melihat bentukannya itu dan melihat kualitasnya tuh bagus banget gitu loh guys. Nah kalau kalian penasaran dan mungkin sudah beberapa orang yang mereview tas ini, sekarang giliranku untuk mereview tas dari merek tersebut. Nah cuman kali ini aku baru memiliki banget nih. Kemarin dulu sempat punya, cuman aku karena nggak begitu berfungsi di aku, maka aku limpahkan ke saudara aku. Tapi sekarang aku balik lagi ke merek ini dan memiliki tas sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan kebutuhan aku saat ini. Jadi yang aku maksudkan itu adalah Povelo bag. Kalau teman-teman sudah pernah mendengar ya. Jadi Povelo bag ini adalah salah satu merek tas lokal dan kita patut berbangga karena kualitasnya yang cukup oke. Seperti apa? Nah, ini adalah Povelo bag yang aku miliki. Tipe yang aku pilih ini namanya adalah Habit Backpack gitu. Habit Backpack. Dan yang aku punya itu adalah warna navy. Nih, navy campur dengan warna coklat ya, brown, light brown gitu. Nah, Habit Backpack ini kalau nggak salah ada ukurannya, ada ukuran M dan ada ukuran L kalau tidak salah ya. Dan aku memang sengaja beli untuk ukuran yang paling besar atau L. Kenapa? Karena kebutuhan aku saat ini, saat pandemi ini, karena sering bekerja di rumah atau WFH, jadi aku harus membawa sering-sering notebook aku gitu kan, biar bisa mobilenya biar bisa kemana-mana gitu loh. Jadi aku butuh banget tas yang kuat, yang memadai untuk laptop aku dan juga memadai untuk semua keperluan aku, terkhusus untuk keperluan selama pandemi ini. Nah, seperti apa sih dalam-dalamnya atau seperti apa bentukannya tas ini? Kenapa aku sejatuh cinta itu sama si Habit Backpacknya si Povelo ini? Yang pertama, kalau teman-teman sadar nih, dia ini terbuat dari bahan sintetik, kulit sintetik begitu ya, synthetic leather begitu, dan itu halus banget, benar-benar halus banget. Aku nggak tahu apa teman-teman bisa menyadari atau tidak, tapi kalau teman-teman melihat dan mendengarkan seperti apa tas ini, lentur sekali tidak, tapi juga nggak kaku. Hanya dengan tipikal atau model tekstur yang seperti itu, tebal, kuat, itu tuh kayaknya memang ini bagus banget gitu loh, kualitasnya. Terus di sini dia perpaduannya ada warna light brown seperti yang tadi aku bilang. Terus ini ada lambang si Povelo bag-nya itu sendiri di tengah-tengah gini. Nah, dia ini terdiri dari, di depan itu ada satu zipper. Ini menyimpan nggak banyak barang sih sebenarnya. Cuman buat aku ini bisa strategis untuk menyimpan hand sanitizer. Hand sanitizer itu karena aku sehari-hari hampir setiap saat harus, kalau nggak bawa tuh kayaknya insecure ya, kalau tidak pegang itu kayaknya insecure, apalagi nggak bawa gitu kan. Makanya aku taruh di kantong dan satu lagi cadangan aku taruh di bagian depan dari tas aku begitu. Jadi di depan ini aku punya jepit rambut, jedai, sama hand sanitizer begitu. Bisa diisi lagi sih, misalnya kayak kunci-kunci juga bisa masuk ke sini, masih muat banget. Lanjut. Nah, dia ini punya dua sisi yang yang bisa kita manfaatkan untuk tempat tumbler misalnya. Di sisi sini tumbler atau payung, karena kan sekarang lagi musim hujan ya, payung, tumbler dan segala macam yang bentuknya silinder kecil gitu. Nah, cuman aku di sini juga membawa lagi-lagi ya, mama ya, kalau nggak begini tuh kayak insecure.
aku bawa apa namanya, semacam desinfektan spray gitu. Ini aku bawa merek Vigard karena kalau aku hinggap aku berada di posisi yang berbeda-beda tuh, aku harus menyemprotin ini dulu sebelum aku singgah gitu. Yaitu untuk apa namanya, security dari aku sendiri sih, karena masih suasananya masih kayak gini ya, masih mengerikan. Itu bagian samping. Lalu lanjut, ini adalah zipper utamanya. Zipper utamanya si Habit backpack ini aku buka ya. Dia ada dua apa namanya, kancing zipper begini, dan kualitasnya si kancingnya sendiri tuh bagus banget nih teman-teman. Bisa kelihatan ya? Seperti ini. Jadi dia tuh gold, tapi ya semi gold, cuman dia tuh beneran bagus banget, rapih gitu. Dia ada dua gitu kan, dan lancar banget. Jadi warnanya tuh sama, antara zipper sama kancing itu sama-sama gold gitu. Nah, bagian dalamnya itu tentu saja di belakang tuh ada zipper kecil, dan ini nggak terlalu dalam, bisa buat apa namanya, nyimpan masker misalnya. Aku sih simpannya masker, simpan masker atau simpan apalah kebutuhan kalian yang memang tidak sering diakses begitu. Lalu di bagian depan ada juga kantong yang tidak pakai zipper, bagian depan apa namanya, sisi depan ini. Nah, aku simpan biasanya kayak charger, power bank, terus lipstick. Nih aku simpan di situ nih. Ada lipstick, terus ada power bank, charger, begitu. Aku simpannya di bagian depan tadi. Mana nggak ada settingnya, nggak ada zippernya gitu. Lalu di bagian yang utamanya aku simpan beberapa hal. Itu ini adalah apa ya? Ya, tas cadangan, tas tote bag cadangan kalau tatkala mama pengen belanja dadakan gitu ya, belanja sayur gitu segala macam, aku bawa ini karena nggak pengen membuang plastik lagi gitu kan. Nah, terus aku bawa, karena aku nggak bawa dompet cewek, jadi aku punya semacam pouch yang isinya tuh macam-macam ada di sini ya. Obat-obatan apa namanya, isidentil, terus ada pulpen, ada apa namanya, card holder, semuanya aku simpan di sini. Ada juga uang receh beberapa, itu aku simpan di sini. Jadi sini semua barang yang penting-penting aku ada di sini, dan ini harus aku bawa kemanapun aku pergi. Jadi sebagai pengganti dompet. Itu sih teman-teman yang ada di bagian area bagian utama ini, itu hanya itu. Sementara ini biasanya aku bawa buku juga biasanya, cuman lagi nggak aku bawa begitu. Nah, seperti di awal aku bilang, kalau aku ini sekarang harus membawa laptop kemanapun aku pergi gitu kan. That's why enaknya sih Habit bag ini, enaknya dia itu ada tempat untuk membawa laptop, tapi benar-benar sendiri. Jadi nggak jadi satu dengan zipper yang utama tadi atau bagian yang utama tadi. Terus di mana? Nah, ini yang suka kita tuh nggak tahu bahwasannya di bagian belakang sebelum menuju ke area talinya itu ada satu zipper kecil di sini. Dan memang dia zippernya tidak dibuat seperti yang depannya ya. Jadi dia tuh ya, apa namanya, warnanya sama-sama navy, jadi nggak kelihatan. Dia itu ternyata disendirikan untuk menyimpan laptop gitu loh. Ini yang amazing banget sih. Dan dia cukup safety karena semuanya itu di apa namanya, ada bantalannya gitu loh teman-teman. Jadi sudah pasti dia nggak akan gampang kebentur benda yang keras. Nah, ini akan aku pas lagi bawa notebook yang kecil, jadi dia enak-enak aja. Cuman biasanya aku bawa notebook yang 14 inch sih, dia masih muat banget gitu. Itulah kehebatan si Habit Large ini, aku suka banget. Nah, aku simpan bersama si chargernya di sini gitu. Ini juga space-nya masih ada banget kalau misalnya kita lagi butuh
bawa dokumen-dokumen segala dari kantor, kertas-kertas begitu, itu bisa banget masuk di sini supaya tidak nyampur dengan bagian yang lainnya atau tidak gampang terlipat seperti itu. Udah sih, dengan kesimpulan bentuknya tuh yang simple, tapi ternyata dia menyimpan banyak sekali hal yang menguntungkan kita gitu loh. Jadi ya aku suka banget sih pakai tas ini, beneran suka. Dan dia masih banget membawa membawa pesan feminim gitu loh. Jadi nggak yang cowok-cowok banget, nggak yang maco-maco banget, nggak yang sporty banget gitu kan, seperti banyak backpack pada umumnya. Tapi dia juga masih mengandung jiwa-jiwa feminimnya. Jadi kalau misalnya kita bawa nih ya, ibu-ibu macam aku atau wanita-wanita di luar sana menggunakan backpack ini sih masih kece gitu sih. So teman-teman, itulah review aku tentang satu merek tas merek lokal yang sepertinya mulai banyak disukai karena memang kualitasnya dia yang oke. Harganya pun juga sangat terjangkau untuk kualitas seperti ini. Kalau nggak salah aku beli itu sekitaran 600 ribuan, aku lupa detailnya, tapi aku beli itu sekitaran 600 ribuan dan aku bisa mendapatkan tas kece ini yang kuat, yang bagus dan cocok dengan kepribadian aku begitu. So kalau mau coba tipe-tipe yang lainnya sih, mereka punya banyak sekali tipe tas. Jadi ya kalau penasaran boleh mampir ke akun Instagramnya mereka yang banyak banget menawarkan tas-tas lucu sesuai dengan kepribadian kalian semua begitu. Oke, ini aku nggak endorse, nggak apa, aku cuma menyampaikan bahwa aku cukup bangga sebagai wanita Indonesia bisa menggunakan satu merek tas lokal yang ternyata kualitasnya bagus banget dan sangat fungsional untuk keperluan aku begitu. Oke, itu aja teman-teman sharing aku kali ini, mudah-mudahan berguna ya. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, di klik tombol like-nya, kasih aku komentar-komentar yang lucu-lucu, yang bagus-bagus, yang membangun aku juga. Dan kalau ada yang belum subscribe boleh ya teman-teman, please kalian di subscribe, karena kalau aku nanti bikin video-video baru kalian pasti akan mendapatkan notifikasinya. Oke, itu aja dari aku kali ini. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.